Halo, can you hear my voice, Herlina? Yes, yes, I can. Fine ya? Oke. Mm-mm, fine. Oke, selamat sore teman-teman semua. Karena waktunya sudah jam 17.30, kita langsung mulai aja ya. Jadi selamat datang di acara NXU Indonesia Virtual Meetup Webinar. Perkenalkan, nama saya Winston dan saya adalah Nextword Advisors yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. Nah, sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua di sini yang sudah meluangkan waktu luangnya hari ini untuk mengikuti acara kita. Karena waktu yang dialokasikan di setiap sesi ini cukup singkat, jadi saya akan langsung masuk ke pokok agenda kita hari ini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di screen share-nya saya, sesi pertama kita akan membicarakan tentang Introduction to Nextword University. Kemudian di sesi kedua, kita akan mendengar sedikit pengalaman dari Herlina Kartadinata dan juga Michael Ariel. They are our current learners at Nextword University, jadi nanti teman-teman bisa belajar banyak dari pengalamannya mereka. Kebetulan mereka juga sudah hadir di sesi Zoom webinar hari ini. Nah, nanti di sesi ketiga, topiknya ialah tentang My Nextword Learning Environment. Ini akan dipandu oleh Michael, yang mana teman-teman akan melihat sebenarnya platform seperti apa sih yang Nextword gunakan untuk memberikan modul perkuliahan. Kemudian teman-teman juga bisa melihat resources-resources apa aja yang dipakai oleh Nextword untuk teman-teman bisa akses LinkedIn Learning, kemudian digital library resources, ataupun juga yang berkaitan dengan Microsoft 365. Nah, nanti di akhir sesi ketiga kita akan ada Q&A sessions. Jadi buat teman-teman yang nanti punya pertanyaan, bahkan dari sesi pertama pun teman-teman bisa chatting di chatting box. Nanti teman-teman dari tim Nextword ataupun nanti dibantu oleh Michael dan Herlina bisa membalas chat teman-teman. Dan ada sesi khusus tadi setelah sesi ketiga buat teman-teman talk langsung dengan kita, gitu ya. Nah, di akhir sessions itu nanti ada summary singkat aja tentang beasiswa Indosat Orido Scholarships yang mungkin bisa membantu studi teman-teman untuk belajar di Nextword University. So, without further ado, I will start the first sessions. Nah, jadi mungkin banyak yang belum familiar ya tentang Nextword University. Jadi Nextword University itu apa sih? Nextword University itu ialah Universitas Amerika, yang mana kita dilisensi di Washington DC oleh HELC atau Higher Education Licensure Commission. Nah, HELC sendiri ialah the same organizations yang licenses all physical universities operating in Washington DC. So if you're familiar with George Washington University, Georgetown University, Howard University, the American University, dan lain-lain, nah, they're also licensed by HELC. Nah, seperti University Amerika pada umumnya, kita Nextword ini yang membedakan kita dengan University Amerika yang lain ialah bahwa kita hanya menawarkan program bisnis, kemudian kita conduct secara online, dan dengan biaya yang sangat terjangkau. Nah, di sini ada 3 poin utama buat teman-teman. Harapan saya ialah ketika nanti selesai webinar ini, teman-teman ketika encountering our logos, you still remember us because there are 3, I think, best descriptions about us. The first one is we are mission driven, the second one is we are learner centric, and the last one is we are future focused. So I'll explain one by one. Nah, apa kita mission driven? Jadi awal mulanya kenapa Nextword University itu exist ialah kita melihat adanya kendala distance, kendala waktu dari teman-teman yang ingin sebenarnya meraih melanjutkan pendidikan tingkat yang lebih lanjut gitu. Nah, even kalaupun mereka bisa mengakses pendidikan tersebut, seringkali yang terjadi ialah belum tentu kualitas yang diberikan itu baik, dan seringkali kalau misalkan kualitas pendidikannya itu bagus, biaya yang di-offer untuk kita pun atau untuk beberapa pelajar itu sangatlah tinggi. Nah, makanya kalau kita lihat dari mission statement-nya Nextword di website-nya kita, we are born to enable greater social and economic mobility across the world, including Indonesia, by providing learners access to high quality, affordable, dynamic online education that prepares them for the global workplace. Nah, jadi kita ingin show to the world that actually high quality institutions itu compatible dengan affordable price gitu. Dan itu pun bisa diakses siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, yang kedua ya learner centric. Menurut
According to the Institute for College Access and Success, only 30% of employees have the skills they need to perform their work today. Jadi teman-teman bisa bayangkan, hanya 30% yang punya skill atau kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini. Berarti ada gap yang cukup besar. Padahal udah banyak biaya, energi, kemudian juga time yang diinvestasikan ternyata untuk sesuatu yang pada akhirnya tidak digunakan di tempat kerja. Nah, adapun data dari Gartner Institute yang mana 2/3 of American college students graduate with college debt and that debt now tops 1.2 trillion US dollars. Kalau kita melihat kondisi di Amerika sendiri, kebanyakan pelajar di Amerika itu mereka bisa pinjam, istilahnya kayak student loan ke pemerintahnya mereka. Tetapi ketika mereka menyelesaikan pendidikan S1, S2 ataupun S3, seringkali mereka tidak bisa membalikkan biaya pinjaman tersebut karena adanya inflation rate setiap tahun, kemudian juga ada interest rates, ada suku bunga yang dibebankan dari pinjaman tersebut. Nah, momok inilah yang menjadi salah satu challenges di Amerika. Makanya kalau teman-teman sering lihat pemilu atau debat presiden, kalau debat presiden kemarin Donald Trump versus Joe Biden, memang lebih didominated oleh COVID-19 pandemic, and then racism issues, and etc. Tapi mereka juga bahas tentang masalah pendidikan di Amerika, terutama untuk masalah student loan ini. Nah, kemudian according to Gallup Research Database, only 11% of business leaders think student graduates are ready to enter the workplace. Jadi hanya 11% yang dirasakan udah ready untuk masuk ke dunia kerja. Nah, kita bisa conclude dari realita ini bahwa technology disrupts, education lacks, student struggles, and at the end of the day, our society suffer. Nah, itulah yang terjadi. Nah, pertanyaannya ialah, kenapa sih kok bisa terjadi gitu? Kalau misalkan kita lihat bahwa higher education, jadi pendidikan selama ini itu menggunakan the same method of productions it did 100 years ago. Makanya ruang untuk menciptakan inovasi baru pun akan sulit karena mereka sudah terbiasa, sudah established. Kalau misalkan ada satu isu baru, let's say kayak COVID-19 pandemic. Nah, biasanya studi-studi kasus tersebut itu untuk masuk ke kurikulum pendidikan yang sudah established itu akan sangat susah. Nah, it's dated and hasn't significantly changed over the past century, and that's the reasons why we exist. Jadi, born from this problem, we've thrown out what doesn't work and created a modern solution that places our learners and their future success at the core. Inilah yang menyebabkan kenapa kita exist untuk memberikan pendidikan ke pelajar, termasuk pelajar Indonesia. Nah, yang terakhir ialah we are future focused. Nah, tanpa kita sadari bahwa dunia itu berubah, even with our realization gitu, the world is changing. Menurut data dari Dell Technologies, 85% of job that will exist in 2030 haven't yet been invented. Jadi bayangkan 10 tahun dari sekarang ada 85% job-job yang akan di-create dengan adanya industrialisasi, otomisasi, machine learning, kemudian robotics, automation, dan sebagainya, yang mana kalau kita nggak mempersiapkan diri kita saat ini, pada akhirnya kita tidak akan bisa untuk berkompet dengan mereka-mereka yang memang sudah menguasai di sektor tersebut. Kalau kita juga lihat dari source IYG, yang mana 70% of professionals work remotely at least one day a week, while 53% work remotely for at least half of the week. Nah, ini adalah data statistik sebelum COVID-19. Nah, saya rasa pastinya akan naik ya untuk angkanya karena COVID-19 itu udah dipastikan, even kalau kita lihat dari pidatonya Pak Jokowi untuk Indonesia, mungkin starting dari 2021, ada instruksi yang mengatakan bahwa perusahaan itu bisa mempekerjakan para pekerjanya itu di rumah aja, jadi tanpa harus ke office gitu. Nah, menurut data dari Gallup Research, 74% of HR managers invest more in training new graduates now than 5 years ago. Ini gap yang tadi kita sudah bahas di awal. Jadi, karena mereka tidak punya skills yang diperlukan, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, makanya HR manager atau perusahaan itu akan invest ke human capital
mereka untuk reskill kembali, memberikan training kembali kepada para lulusan S1, S2 maupun S3. Nah, ini kalau kita lihat dari data LinkedIn ya, the workplace itu juga changing dari yang sebelum dan sesudahnya. Kalau kita lihat dari bangku kursi aja, sebelumnya itu kursi biasa, sekarang itu udah kayak sofa, udah ini mungkin diterapin di company seperti Google, yang mana mereka tidak ada certain time schedule untuk para pekerjanya. Yang penting mereka datang ke kantor Google, kemudian yang paling kenapa dikasih sofa, supaya yang dibutuhkan oleh kantor Google ialah inovasi atau ide-ide cemerlang yang biasanya muncul ketika mereka tidur sebentar, mungkin dengan kasur sofa yang empuk, mereka bisa langsung muncul ide. Nah, ide itu yang mahal, itulah yang dibeli oleh perusahaan Google. Nah, dan seterusnya bisa kita lihat perubahannya. Nah, adapun ini ada misperceptions yang mana kalau yang namanya machine learning and then artificial intelligence, robotics are only happening in IT department or IT sectors. Kalau kita lihat the number of job posted in 2020, baik itu di ranah artificial intelligence, robotics, process automations, atau data science or data analytics, ternyata number of job postingnya lebih banyak di area bisnis yang warna kuning. Contoh kayak di data science atau data analytics, ada 441.603 lowongan pekerjaan di sektor ini yang mana membutuhkan data science atau data analytics. Nah, ini adalah salah satu realita yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, untuk menjawab kebutuhan tersebut, nah kenapa we are future focused? Karena program dari Nextford itu dibuat dengan melihat situasi-situasi tersebut. Jadi sebelum kita membentuk kurikulumnya kita menggunakan backward design, yang mana kita melakukan analisa terlebih dahulu. Di sini we analyzed more than 30 million job vacancies. Kira-kira skill apa sih, kompetisi apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kemudian kita juga surveyed industry leaders yang employ 2.5 million people globally. Jadi ada Microsoft, Uber, kemudian di sini bisa kita lihat ada Pepsi, LinkedIn, IBM, Deloitte, and etc. And even we spoke to more than 5,600 students worldwide. Nah, kira-kira apa yang menjadi momok permasalahan kenapa ketika mereka kerja kok seakan apa yang dipelajari di bangku perkuliahan itu tidak bisa dipakai di dunia kerja. Nah, dari sini makanya kita come up dengan our own academic curriculum. Nah, ini yang mungkin inti daripada slideshow yang ini ialah bahwa even dari final projects atau assignments yang dibuat itu semua sudah menggunakan study case yang relevan dengan current issues. Jadi kemarin ada murid saya yang ambil program marketing. Nah, di program marketing itu study case itu udah include tentang COVID-19 pandemic. Jadi sebegitu updated-nya program di Nextford, yang mana gimana caranya mereka bisa investasi di depan board of directors in order to get the investment. They pitch their ideas during COVID-19 gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang skill-skill yang bisa dipakai di dunia kerja. Nah, ini yang terakhir karena kita waktunya tidak terlalu banyak lagi, jadi saya bisa langsung ke sesi yang kedua. Jadi mungkin kalau di Indonesia yang paling penting kalau saya lihat itu ialah tentang akreditasi. Nah, di sini saya tidak akan bahas terlalu banyak. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa we are licensed by HELC yang tadi di Washington DC, kita accredited by SIC, international organization based in the UK, yang mana juga menunjukkan kepada international student body bahwa those accredited like Nextford University are high quality institutions. Nah, di sini juga ada CMI, the only chartered in the UK yang awards management and also leadership qualifications. Ada Quality Matters recognize our online quality program. Kita juga members dari CBAN, AACRAO. Kemudian terakhir tuh AACSB. Nah, membership to AACSB doesn't imply to our accreditation. Jadi ini membership karena kita masih working to get the accreditation for AACSB. Tapi poin utama dari membership dengan AACSB ini ialah bahwa institusi yang tergabung ke dalam AACSB itu berarti mereka komit untuk fostering involvement atau engagement, accelerating innovation, and also amplifying
impact on business education. So that's the benefits of becoming the membership of ASCSB. Oke, nah mungkin untuk yang introductions to Nextford University mungkin sekian. Nanti kalau misalkan teman-teman ada questions, teman-teman bisa tanyakan di kolom section ya. Dan juga nanti ada Q&A session tersendiri yang kita khususkan buat teman-teman setelah di session ketiga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi dengan current learners kita. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada Herlina dan juga Michael. Halo Herlina, halo Michael. Oke, halo. Halo semua. Iya. Nah, oke, ini saya buka dulu. Apa kabar Herlina, Michael? Michael di I'm Surabaya good. ya? I'm good. You're good, oke. Herlina di mana lokasinya? Aku di Tangerang. Di Tangerang ya? Oke. Iya. Nah, oke. Nah, ini mungkin juga buat teman-teman semua. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin, jadi saya mewakili teman-teman di sini untuk menanyakan ke Herlina maupun Michael. Nah, mungkin bisa dong diceritain ke kita terlebih dahulu program apa yang kalian ambil di Nextford University. Siapa dulu? Saya dulu kali ya? Boleh, boleh. Oke. Jadi saya program yang sedang saya ambil di Nextford adalah MBA, Master of Business Administration, itu setara Master Management kalau di Indonesia. Oke, MBA program ya. Nah, kalau Herlina sendiri? Kalau aku di sini aku ambil program BBA atau Bachelor of Business Administration, atau kalau di Indonesia itu setara dengan S1 Bisnis. Oke. Jadi ada yang ambil S1, ada yang ambil S2. Lengkap ya hari ini ya. Nah, mungkin bisa diceritain alasan kenapa Herlina atau Michael mengambil program di Nextford. Awalnya gimana sih ceritanya? Oke, kalau mungkin aku dulu kali ya, aku ceritain dulu. Jadi Iya. Untuk alasan aku ambil program ini, mungkin aku sedikit ceritain educational history aku. Jadi sebelum aku masuk di sini, aku sempat kuliah di kampus tradisional lah ya, yang kita bilang kan kita datang ke tempatnya gitu di daerah Tangerang, lumayan terkenal lah ya kampusnya gitu. Tapi aku saat itu ngerasa salah jurusan gitu, dan untuk kayak saat semester 3 itu aku ambil step back dengan cara aku keluar dan aku cari solusinya. Soalnya kan kalau misalkan kayak kita kuliah dan nggak passion atau nggak suka, itu kita nggak bakal ngelihat, oh ke depannya kita bisa pakai ini untuk misalkan kayak kerja atau enggak untuk nanti ke depannya gimana gitu. Dan di saat aku step back itu, aku bikin satu kalau bisa dibilang small business lah ya gitu, dan small business itu dalam bentuk online fashion retail gitu. Ya, tapi obviously Oke. aku failed gitu. Dan itu aku failed karena memang kurang wawasan tentang bisnis itu sendiri, maupun juga pengalamannya juga nggak ada gitu. Tapi walaupun aku udah gagal, aku tuh nggak ngerasa kayak hopeless atau nggak jadi down gitu. Tapi aku malah pengen banget cari tahu cara untuk berhasil di bidang ini tuh gimana. Akhirnya setelah beberapa bulan aku pikir baik-baik, ternyata memang aku ngerasa passion aku tuh di bisnis gitu, baik itu untuk memang membangun bisnis aku sendiri ataupun kerja di bidang bisnis gitu. Nah, itulah yang akhirnya aku jadi masuk ke program BBA ini gitu sih. Oke. Menarik banget ya. Nah, kalau Michael sendiri gimana? Awalnya kenapa bisa ambil program di Nextford? Jadi dulu pertama itu saya masih waktu itu di kantor ya, waktu lulusan S1 kita sudah kerja kantor sebagai middle manager. Waktu itu di salah satu startup warna hijau di bidang transportasi waktu itu. Di startup di culture saya itu banyak sekali ngimpor lulusan luar negeri. Jadi ada S1, S2 lulusan luar negeri itu masuk semua jadi manajer-manajer juga di situ di startup hijau ini. Nah, saya jadi tertantang gitu. Jadi karena peers sesama manajer ini sama-sama udah lulusan luar, ada yang S2, ada yang mostly S2 dan luar negeri, Amerika sama Eropa gitu kan, mereka campur di situ. Jadi, waduh, saya gimana caranya catch up? Akhirnya saya
memutuskan, wah ini saya harus progres nih, karena kalau untuk saya maju dalam karir saya mesti harus at least setara sama mereka. Jadi waktu itu saya masih S1, lulusan S1, jadi akhirnya oke, saya harus ambil S2 untuk further lagi kayak gitu. Putusan S2. Oke. I see. Nah, eh, ini kan kalau misalkan kita flashback sedikit ya, kalau di awal Nextdoor ini kan baru masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 2018-2019 tepatnya. We are still new, we are innovative and we are still new. Nah, ada gak sih kayak keraguan di awal dari Helena sama Michael sendiri, kok bisa yakin gitu ambil sesuatu yang masih baru muncul gitu? Nah, mungkin bisa diceritain ke teman-teman di sini. Oke, mungkin saya dulu kali ya. Iya. Oke, jadi kalau dibilang yakin nggak yakin, saya join sama Nextdoor itu di tahun lalu. Yakin nggak yakin, belum seterkenal sekarang gitu ya Nextdoor-nya. Jadi agak ragu gitu awalnya, jadi iseng gitu awalnya. Saya ngelihat iklannya, boleh juga nih. Cuman waktu itu saya lihat harganya sangat terjangkau. Jadi sebenarnya di awal itu mindset saya udah deh iseng aja, kita coba dulu gitu. Kalau nggak coba, kata orang kita mungkin nggak maksimal. Jadi waktu itu saya coba, akhirnya saya lihat kaget malahan. Dan kebetulan waktu itu saya juga sedang mengambil kuliah S2 di salah satu universitas di Jakarta. Dan jadi saya iseng aja sebenarnya Nextdoor-nya gitu. Terus saya lihat, waduh, kok ini justru lebih beyond my expectations gitu. Jadi lebih dari ekspektasi saya. Akhirnya justru saya fokus di situ, di Nextdoor-nya. I see. Helena sendiri gimana? Apakah sama kayak Michael? Kalau ya generally sih sama gitu basically. Tapi kalau aku nggak ada keraguan itu karena waktu aku lihat ads-nya yang dari Instagram itu, aku langsung hubungin admisi Nextdoor gitu. Jadi aku tanya-tanya tentang kayak programnya, tentang akreditasinya. Dan ternyata menurut aku sih memang cocok banget dengan apa yang aku cari dan sesuai banget sama kebutuhan mahasiswa Indonesia menurut aku sih gitu. Karena kan akreditasinya juga udah global gitu. Jadi aku nggak ngerasa takut lah untuk masuk ke situ gitu. Oke. Nah, ketika sudah masuk ke Nextdoor University ini, ada gak sih perbedaan utama yang kalian lihat dari yang tadinya kan awalnya masih andai-andai gitu ya, kira-kira modul kuliah Nextdoor seperti apa? Nah, setelah udah masuk, perbedaan utama apa sih yang kalian temuin gitu? Mungkin aku dulu kali ya, ceritain dulu. Iya. Nah, oke. Jadi kalau untuk perubahannya, aku ngerasa yang paling pertama banget, perubahan yang banget signifikan itu sebenarnya skill bahasa Inggris ya gitu. Karena kan kelasnya, Oke. assignment-nya, modulnya, terus professors-nya, success advisors, semuanya itu kita harus hubungin dan ngelakuinnya itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi sekadar untuk seek help aja ke success advisors tuh kita harus pakai bahasa Inggris, entah itu dari email ataupun memang live session gitu. Jadi untuk profesor kan biasanya diadain one-on-one live session atau enggak memang ada kelas gitu yang dia buka gitu. Dan kita kan di situ bisa tanya-tanya tentang tugas atau enggak memang nanti profesor itu bakal bawain materi kelas gitu. Dan itu kan semua pakai bahasa Inggris. Jadi ya mungkin bagi yang awalnya kayak kagok ngomong bahasa Inggris di depan umum atau enggak takut gitu ngomong sama orang asing, jadi sekarang jadi udah biasa aja gitu karena memang kan dipakai untuk kesehariannya gitu. Terus selain itu Oke. juga skill writing-nya ini banget ya, berkembang pesat banget gitu. Karena di saat kita selesai bikin assignments, kita submit, di situ tuh dikasih feedback bener-bener detail banget. Jadi salah di mana, apa yang mesti dibetulin gitu. Dan dikasih tahu juga kenapa ini harus dibetulin dan baiknya gimana gitu. Menurut aku sih itu yang bener-bener kelihatan banget bedanya. Dan juga mungkin ini terakhir ya, yang aku ngerasa bener-bener berubah banget dan meningkat banget itu cara aku ambil decision making gitu. Sebenarnya itu kan penting banget ya menurut aku untuk kita ambil Oke. keputusan dalam segala hal gitu. Karena tuh yang aku inget banget, kita bakal diajarin tentang Science of Happiness. Itu salah satu kelas yang ada dari Nextdoor gitu. Dan itu kita diajarin, kalau misalkan dari kelas itu kita bisa belajar, kita tuh ambil keputusan ya memang biar kita nanti nggak nyesel gitu. Dan untuk memang kebahagiaan kita, kalau kayak gitu kan berpengaruh banget untuk decision making kita nanti di depannya gitu. Dan itu ngebantu banget sih untuk bisa pilih memang opsi yang benar gitu. Ya nanti nggak nyesel lah Ya. gitu. Oke, jadi ada 3 poin utamanya dari Helena. Jadi bahasa Inggrisnya Iya. meningkat,
Terus juga tadi kemampuan to writing-nya ya juga meningkat, sama Iya, betul betul. terakhir tadi ialah tentang decision making, yang mana satu course-nya itu Science for Happiness and you like that course so much. Betul betul. Yes yes. Oke. Nah, how about you, Michael? Jadi yang udah hampir semua di recap nih sama Herlina. Saya tambahin dikit aja. Bener banget, karena apa yang disampaikan itu bener banget gitu. I feel the same gitu. Ada satu hal yang sangat ngefek karena posisi saya sebagai background corporate ya. Ada satu mata kuliah bernama entrepreneurship gitu. Jadi di mata kuliah ini benar-benar mengatur bagaimana seorang karyawan bisa memaksimalkan produktivitas sama kinerja dalam sebuah perusahaan. Ini sangat penting karena pengalaman Oke. saya belum lama-lama juga di dunia profesional, baru 8 tahun, 7-8 tahun. Tapi yang saya lihat pattern-nya adalah sama gitu. Untuk Anda promote, Anda harus outstanding, Anda harus bersinar dibanding peers Anda. Otherwise, nggak ada reason Anda untuk get promoted gitu kan. Jadi Anda harus luar biasa. Dan di mata kuliah ini kita diajarkan untuk bisa merangkum dan mengemas bagaimana kerja kita itu bisa menjadi outstanding dan bisa nyampe ke atasan dengan baik, diterima dengan baik. Itu. Ini yang saya harapkan kalau saya tahu Nextford 8 tahun lalu gitu ya. Waduh, saya udah jauh lagi nih gitu. Jadi itu benar-benar materi yang luar biasa karena itu sangat penting untuk membuat bagaimana seorang karyawan bisa get promoted easily gitu. Oke, yang tadi entrepreneurship ya. Itu materinya MBA tapi ya, nggak tahu ada di BBA nggak? Belum. Iya, belum ada, betul. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian gimana sih cara Herlina sama Michael untuk menyeimbangkan waktu belajar sama waktu untuk belajar di Nextford. Kalau Michael kan kalau Herlina kan full time student tapi juga ada bisnis sendiri nih. Nah, kalau Michael kan kayak employees lah, jadi ada waktu yang bisa di-spend untuk belajar, ada yang bisa di-spend untuk kerja gitu. Nah, gimana caranya kalian? Ini siapa dulu? Mau siapa dulu? Boleh dari Herlina dulu, atau Michael boleh? Herlina dulu, silakan. Oke. Jadi kan karena memang aku itu full time student ya. Jadi sebagian besar waktu aku memang aku taruh buat belajar dan ngerjain tugas gitu. Cuma memang kalau untuk weekend misalkan kayak Sabtu Minggu aku tetap jadiin waktu libur gitu, istirahat. Karena kan memang sehat itu penting juga ya, kalau misalkan kita kecapean juga nggak bisa belajar gitu. Cuma aku mau bilang untuk yang BBA seekers yang memang udah ada kesibukan lain, misalnya udah bikin bisnis, udah punya bisnis, atau enggak juga udah kerja di tempat lain, sebenarnya nggak akan ngeganggu banget untuk kalian kuliah di sini. Karena kan waktu belajarnya itu fleksibel banget gitu. Jadi bagi mahasiswa tuh bisa pilih mau ambil berapa kelas gitu per satu termnya gitu. Dan tentunya kan jumlah kelasnya itu disesuaikan sama kesibukan masing-masing gitu. Terus untuk buka modulnya, ngerjain tugasnya itu juga bebas, kapan kalian bisa. Cuma memang ada deadline-nya dan nggak boleh lewat ya, nanti fail gitu sih. Oke. Nah, kalau Michael sendiri gimana? Seru nih kayaknya cara belajarnya Herlina ya. Saya juga kepingin bisa kayak gitu. Kayaknya asik gitu ya tiap hari full time gitu. Karena saya bekerja di kantor ya, jadi so most of the time saya banyak spend di kantor gitu ya. Sebelum COVID nih saya bekerja profesional dari Senin sampai Sabtu setengah hari. Jadi dari Senin pagi sampai malam kayak gitu. Jadi the only time I have is weekend sama malam hari. Jadi malam hari late night gitu saya punya waktu sama di weekend. Dan yang satu lagi itu saya punya kesempatan untuk colong-colong waktu belajar. Jadi sekitar kayak 5, 10 sampai 15 menit in between meetings, in between nungguin klien atau in between di kantor gitu lagi break lunch gitu. Saya itu bisa buka dari handphone ada jadi materi di Nextford ini kecil-kecil gitu loh. Jadi sebenarnya materinya banyak tapi dipecah-pecah kecil-kecil. Sehingga pas kayak makan siang atau pas nunggu meeting, telat apa itu saya bisa kayak buka handphone atau laptop gitu ya. Terus saya selesaikan satu modul. Jadi sekitar 10-15 menit kayak satu bagian gitu. Jadi kayak cicil-cicil sedikit itu lumayan. Jadi satu hari bisa dapat 50 menit jam belajar lah hasil colong-colongan itu. Baru malam kita selesaikan wrap up gitu. Lumayan membantu sih itu colong-colong gitu.
Itu kalau saya. Menarik ya, Sama nanti bisa weekend. diimplementasi nih sama yang lain. Iya. Bener banget. Nah, mungkin bisa dijelasin jenis tugas-tugas kuliahnya itu kayak gimana sih? Sama penyampaian professor atau lectures-nya itu kayak gimana di kelas? Maksudnya kalau misalkan kayak book one-on-one consultations itu seperti apa gitu? Boleh Iya, Herlina dulu boleh? mungkin ya, nih ya. Untuk Iya, ini. Oh, siapa dulu? Herlina dulu. Herina boleh? Oke, aku dulu. Kalau umumnya sih tugasnya itu ada 3 ya, ada paper, presentasi, sama diskusi. Jadi kalau misalkan untuk paper itu biasanya dikasih worksheet atau enggak dikasih, template. Jadi, kalau untuk worksheet itu kita tinggal isi-isi aja pertanyaan-pertanyaan yang udah disediain, dan kalau untuk paper biasanya karena ada instruksi yang detail, kita jadi untuk research, cari data, dan, misalkan untuk reference juga gampang dicarinya gitu. Terus strukturnya juga bisa gampang banget karena memang udah dikasih gitu, apa dulu yang harus dibuat gitu. Terus, mungkin kalau untuk penyampaian kelas one on one live session dari profesor itu, belum lama ini aku sebenarnya baru one on one live session sama salah satu profesor aku. Dan itu Oke. sebenarnya di-guide banget, dituntun banget cara misalkan, kita ngerjain tugas tuh kayak gimana. Dan misalkan ada yang aku nggak ngerti di kelas gitu, di modul, misalkan di materi, minggu ini gitu, aku lagi nggak ngerti gitu. Aku bisa tanya langsung misalkan, "Kok ini kayak gini ya? Ini tuh maksudnya kayak gimana?" Dan profesornya tuh bakal ngejelasin sedetail mungkin sampai kita ngerti gitu. Dia nggak bakal misalkan, "Oh ya udah live session ini cuma sekadar 30 menit atau berapa," gitu. Ya nggak kepanjangan juga, tapi memang sampai kita ngerti gitu. I see. Kalau Michael gimana Seru sih, kurang lebih kayak kira-kira gitu ya. pengalamannya? Kurang lebih sama, sama ada discussion forum itu ya. Itu forum discussion itu yang kita ketemu dengan student dari negara-negara lain karena ini kan international gitu. Nah itu kalau ngobrol biasa sih oke bisa ya di forum. Tapi hal yang unik adalah bagaimana kita memandang satu masalah. Jadi kalau ada satu masalah seperti ini, kita sebagai Indonesian kita udah biasa memandang dari sini gitu. Tapi saat saya bertemu student dari Thailand, sama dari Nigeria, dari South Africa, dari Kairo, Mesir gitu, Egypt, dan dari US, itu ada sudut pandang dari berbeda gitu. Ternyata hal yang saya kaget juga, Winston. Jadi ternyata hal-hal yang selama ini kita pandang normal itu ternyata bisa jadi berbeda banget nih gitu. Kalau dari sudut pandang teman-teman internasional ini, terutama pelajar ya, itu dari South Africa tuh kita asik juga nih dari Thailand kayak gitu. Jadi dapat point of view baru gitu. Itu berguna sih sama kantor. Oke, nah mungkin ini kan menarik banget nih. Mungkin bisa diceritain kira-kira contohnya kayak gimana gitu? Kok bisa perspektifnya berbeda mandang satu hal itu? Oke. Mungkin ada yang bisa di-sharing? Oke, boleh. Jadi contoh itu materi yang saya berkesan tuh bagaimana kita melakukan bisnis nih. Ini contoh sederhana gini, bagaimana kita memandang kalau kita sebuah perusahaan kita launching produk A sama produk B, bentuknya pesawat ya. Produk A ini dia hilang, produk B dia balik ke market tapi cuman puntung depannya doang, bagian belakangnya rusak semua. Kalau kita lihat di depan, itu bisa jadi berarti bagian belakangnya tamengnya kurang kuat nih gitu kan, karena dia rusak semua. Tapi kalau kita putar dari sudut pandang yang lain, ini berarti produk kedua kita ini udah kuat banget nih. Makanya produk pertama kita hilang. Jadi justru berarti tameng kita sebegitu kuatnya sampai ditembak cuman rusak aja, nggak sampai jatuh. Contohnya kayak gitu, flipping point of view-nya itu dapat banget. Tapi itu dalam konteks pekerjaan tuh, gitu juga ya gitu. Jadi dulu saya bekerja sama kebetulan direct reporting saya juga pernah orang Eropa. Jadi saya bisa dapat, ternyata sudut pandangnya seperti ini ya. Dulu bos saya tuh kayak begini, seperti itu. Jadi saya dapat gitu. Oke, very interesting. Nah, mungkin selanjutnya saya ingin tanya, kira-kira dukungan apa sih yang diberikan oleh tim Nextford ke Herlina maupun Michael dari awal orientasi bahkan sampai sekarang? Mungkin di sini aku yang jelasin duluan kali ya, untuk dukungannya tuh apa gitu. Jadi, untuk dukungan di sini dari Nextford aku bisa bilang the best banget, bener-bener the best banget. Soalnya aku ngerasa di-support mulai dari daftar, tanya-tanya ke orang admisi Nextford,
sampai memang udah jadi resmi masuk mahasiswa gitu. Jadi orang admission Nextford itu tuh waktu pertama kali aku telepon, dia tuh bakal ngejelasin ke kita gitu, apa sih programnya, sistemnya kayak gimana, dan dituntunin banget dari daftar, tes bahasa Inggrisnya, pembayaran, terus walaupun itu semua sampai kita udah resmi jadi mahasiswa gitu. Dan walaupun kita udah resmi sampai jadi mahasiswa pun mereka nggak lepas kita gitu aja gitu. Tapi kita masih bisa kontak mereka, kita masih bisa tanya-tanya ke mereka gitu tentang apapun lah tentang kuliah kita gitu. Sampai akhirnya kita di-assign sama personal success advisor gitu. Dan menurutku di sini itu success advisor lebih kayak mentor kali ya. Bahkan mungkin lebih dari mentor. Soalnya kayak misalkan untuk ambil kelas berapa, pelajaran apa aja, untuk enroll ke kelas tuh caranya gimana, dari nggak ngerti apa-apa, bakal dituntunin sampai akhirnya misalkan gini, untuk bagi BBA, kan pasti pengen ya untuk nanti bisa kerja, masa depan kerjanya tuh baik gitu. Betul. Pasti kayak pengen magang, pengen intern gitu. Dan kemarin ini tuh mereka bener-bener tuntunin aku banget sampai success advisor aku tuh bilang, "Oh, ya udah kalau misalkan kayak gitu kita coba bahas ke profesor dan minta surat rekomendasi." Menurut aku itu kalau bukan support itu supportive banget gitu menurut aku. Jadi, menurut aku sih sangat supportive ya, itu untuk success advisor gitu. Tapi kan kalau personal success advisor itu di-assign-nya cuma 3 atau enggak 4 bulan pertama kita masuk kuliah gitu. Terus walaupun kita udah nggak ada personal success advisor, tapi kita masih bisa kontak mereka gitu. Kita bisa booking live session sama mereka, kita juga bisa email ke tim sukses gitu. Terus untuk profesornya juga super supportive karena misalkan dari kita kumpulin tugas gitu. Misalkan ada masalah teknisi, misalkan kayak, oh kita lagi internetnya lagi nggak bisa atau enggak lagi oh ini Turnitin-nya lagi rusak atau apa gitu. Mereka tuh bisa kasih kita alternatif, oh caranya kayak gini, kalau misalkan videonya kepanjangan, video presentasinya kepanjangan, di-upload aja ke YouTube gitu. Jadi nggak akan mengganggu nilai kalian gitu karena kesalahan teknis lah ibaratnya kayak gitu. Sebenarnya supportive banget sih dari feedback-nya juga gitu. Oke. Nah, mungkin untuk Michael boleh misalkan saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya. Ya. Halo Michael. Halo. Iya. Nah, mungkin untuk questions berikutnya, kira-kira mata kuliah apa sih yang paling terfavorit dari kalian berdua? Oke, saya dulu. Mata kuliah entrepreneurship. Jadi mata kuliah entrepreneurship ini di lumayan babak akhir MBA. Jadi saya memutuskan untuk pindah jalur dari jalur profesional menjadi jalur entrepreneur nih di kehidupan nyata saya. Jadi saya mundur dari perusahaan internasional India, saya pindah ke mencoba bisnis usaha sendiri. Dan mata kuliah entrepreneur ini sangat membantu. Jadi saya ibarat punya backup karena profesornya itu ex-pilot, terus ex-direktur, ex-CEO kalau nggak salah ya. Itu luar biasa banget cara pikirnya, dia benar-benar wah ini benar-benar sesuai yang ini. Beda dengan yang asal ada materi gitu ya. Ini materinya benar-benar to the point. Jadi itu sangat membantu saya dalam kehidupan profesional bisnis saya gitu ya yang baru aja launching. Itu sangat helpful. Jadi aplikatif sekali di situ. Very aplikatif ya. Kuliahnya. Iya, luar biasa. I like entrepreneur as well. Nah, kalau Herlina gimana? Kalau aku sih mungkin mata kuliah pertama banget pas masuk BBA itu kelas Roadmap to Success. Jadi sebenarnya intinya dari kelas itu tuh ngajarin kita tentang purpose ya, maksudnya tujuan dan goals kita tuh nanti ke depannya mau kayak gimana. Dan jadi kita diajarin dalam melakukan segala hal apapun, dalam langkah apapun yang kita ambil tuh kita harus ada purpose-nya gitu. Dan bagi aku yang dulu sempet salah jurusan, bagus banget sih untuk belajar itu dulu gitu. Jadi aku nggak ngambil langkah, misalkan ngambil langkah, tapi nggak tahu apa-apa gitu. Tapi punya dasar yang kuat dulu, punya fondasi yang kuat. Menurut aku sih itu. Gitu. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke sesi terakhir ya untuk sesi kedua ini. Nah,
pertanyaan terakhir itu ialah kira-kira planning nih ke depannya dari Herlina maupun Michael mau selesaikan programnya dalam kurun waktu berapa? Karena kan kalau di Nextword nggak ada batasannya, bisa selesaikan contoh tadi average untuk MB itu 10 sampai 18 atau 15 bulan, tapi bahkan bisa kurang dari 10 bulan. Begitu pula dengan yang BBA. Nah, planning kalian berdua sendiri gimana? Oke, Ini kalau dari siapa saya dulu nih? Oke, oke. saya dulu ya. Oke, kalau saya Oke. karena sambil kerja, jadi udah ngelembur maksa nih, paling cepat saya ternyata bisanya 15 bulan selesai. Oke, termasuk cepat ya kalau dibandingkan sama traditional university di Ya, Indonesia. itu ngotot itu ya, benar-benar bisa. Aman. Nah, kalau Herlina sendiri? Kalau aku sih kayaknya memang wajarnya kan 3 tahun ya kalau nggak salah untuk lulus Betul. BBA ini gitu. Iya. Tapi aku bakal selesai dalam kurun waktu 2 tahun gitu. Jadi kan aku masuk Mei tahun ini, lulusnya April 2022 gitu. Dan itu sebenarnya karena aku ambil program akselerasi gitu. Karena kan disediain program akselerasi Yes, ini betul. gitu. Jadi satu term itu kan biasanya 8 minggu atau enggak 2 bulan atau enggak 2 bulan. Nah, itu kita biasanya sih kita umumnya selesain 2 mata kuliah gitu. Cuma kalau yang akselerasi itu kita bisa selesain 3 atau enggak 4. Aku sih ambil 3 tahun ini, terus tahun depan aku mau ambil 4 gitu. Jadi lulusnya jauh banget lebih cepat gitu. Cuma ya untuk yang enggak full time student memang sedikit rada banyak kali ya tugasnya. Cuma enggak jadi iya banyak, iya. Banyak banget gitu. Jadi untuk yang full time sih sebenarnya enaknya bisa lulusnya cepet banget gitu. But it's fine because like Nextword really make it fine, but you will improve significantly gitu as the time goes by. Oke, so with that note kita udah harus end second session. So thank you banget Herlina sama Michael udah luangin waktunya. Thank you. Thank you ya. Nah, kita akan masuk ke sesi yang ketiga karena di sini saya lihat di bagian Zoom grup chat ini ada juga yang tanya tentang e-learning platformnya. Nah, di sini saya lihat ada banyak questions, nanti saya akan coba address one by one itu nanti di bagian Q&A sessions. Nah, mungkin nanti yang tadi pertanyaan tentang e-learning platform ini bagus banget karena sejalan dengan apa yang akan dipresentasikan oleh Michael berikutnya. Oke. Oke, Michael, you can show your... Terima kasih. Oke, apa bisa kelihatan? Layarnya sudah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Jadi, halo, selamat sore, Bapak, Ibu, rekan-rekan, teman-teman semua. Selamat sore. Ini saya mau menunjukkan sedikit ya, jadi mungkin supaya ada gambaran bagaimana sih platformnya yang cara kita belajar di Nextword University. Jadi ini di layar utama, kita melihat ada beberapa kotak-kotak ini adalah mata kuliah yang sedang saya ambil. Jadi di periode ini, saya ada 3 mata kuliah aktif nih ya. Ada Business 6130, Corporate Sustainability, ada Entrepreneurial Focus, ada Art of Communication. 3 ini yang ini untuk writing ya yang keempat. Jadi masing-masing kursus mata kuliah ini coba kalau kita klik ya. Dia akan muncul modul-modulnya. Ada pembukaan, ada modul 1, modul 2 sampai berikutnya. Lalu ada di paling bawah ada final project. Nah, modul-modul ini standarnya diselesaikan setiap minggu. Jadi setiap minggu kita dituntun untuk menyelesaikan tugas secara on time. Tugasnya di mana? Tugasnya ada di sini. Di bagian sini. Jadi contoh ini tugas ya. Ini contoh halaman tugas ya. Kita lihat ada instruction, discussion guideline, lalu nanti kita bisa submit tugasnya di halaman ini. Detail tugas ada jelas di sini. Added value untuk ada apa? Untuk menyatakan ini semua. Intinya semua tugas ditulis di sini. Lalu juga ada discussion forum. Discussion forum ini apa sih? Ini yang saya cerita tadi. Jadi kita ketemu sama orang-orang. Ini kita ketemu lihat ya, ada teman-teman dari Nigeria. Kita lihat lagi. Nanti kita berbalas komen di situ. Jadi saling kasih feedback. Dan tentu saja karena kita di dunia akademis profesional, semua yang kita sampaikan harus ada dasarnya. Jadi kita mesti cek. Wikipedia ada, tapi Wikipedia adalah open dictionary. Yang sangat di-encourage di sini adalah dengan jurnal peer review. Jadi untuk itu Nextword pun menyediakan library. Jadi perpustakaan. Kalau perpustakaan kita dulu di universitas itu seperti
ada berapa lantai atau ada gedung sendiri gitu ya. Nah, di sini kita online semua kita bisa akses. Semenarik itu. Jadi mulai dari otomotif, penerbangan ya, sampai dunia art. Sini semua ada di universitasnya. Ini adalah gabungan universitas gabungan library. Jadi berbagai macam library ada di sini. Contoh kita cari di soal bisnis, buku bisnis ya. Tadi akan muncul di sini. Hasil-hasilnya ada banyak sekali nih di sini. Semua online dan gratis, sudah termasuk di dalam biaya ini. Biaya apa? Biaya kuliah. Termasuk saya juga dapat itu, kalau nggak salah, dapat Microsoft Office gratis, abonemen, dan dapat LinkedIn Learning. Nanti kita bahas ya. Nah, ini jadi ada banyak sekali jurnal maupun buku-buku yang memang sesuai untuk akademis. Nih, jadi library ada, jadi nggak perlu keluar lagi biaya buku maupun biaya modul. Lalu kita juga dapat LinkedIn Learning. Ini kalau nggak salah, kalau kita bayar sendiri tiap bulan bisa sekitar 400.000 kalau nggak salah, 300 sampai 500 deh. 30 sekian dolar gitu. Nah, ini materinya sangat aplikatif. Ada yang 1 juta juga. Ada yang 1 juta juga, betul. Iya. Nah, ini materinya sangat aplikatif sekali, lumayan berguna banget sih, sangat berguna, penting, dan ini udah included gitu. Plus dapat abonemen Microsoft Office. Nah, tadi yang saya mau tunjukkan adalah gimana saya curi-curi waktu 10 menit, 15 menit gitu ya di in-between meeting gitu gimana. Jadi kayak ceritanya seperti ini, cara how it works ya. Coba kita lihat. Ini halaman modul materi. Untuk memulai pelajaran saya harus klik di sini. Oke, sebentar saya stop share sebentar. Oke. Ini adalah halaman kursusnya. Jadi kalau kita lihat di sisi kiri, ini ada introduction, ada mini case, ada starting and running business, ada interviewing and entrepreneur gitu. Jadi ada sub modul lagi. Jadi tadi modul yang ada banyak, ini dibagi lagi kecil-kecil. Nah, di sini ada materi-materi yang kita bisa lihat. Nah, teman-teman, ini yang saya suka nih ya. Ini simple, tapi teman-teman tadi melihat waktu saya slide itu ada animasinya kecil. Ada kayak sedikit animasi. Coba kita lihat ya di sini nih. Kita lihat ya. Nah, ini kayak materinya ada benar-benar sini. Ada interaktif. Nah, ini ada interaktifnya gitu loh, teman-teman. Itu sangat membantu loh ternyata untuk ngurangin kita ngantuk atau apa, itu sangat membantu. Karena dia ada apa? Ada interaktifnya. Nanti ada yang kita harus klik-klik seperti itu. Jadi interaktif, bukan sekedar membaca ya, bukan kayak sekedar membaca. Nah, ini contoh. Nah, seperti ini. Set gitu ya. Kita bisa cek-cek kayak gini. Ini materinya yang seperti ini. Nah, biasanya kalau saya lagi ambil curi-curi waktu 15 menit itu saya selesaikan bisa setengah dari submodul ini. Karena satu modul ini kadang bisa sampai 1 jam, kadang juga bisa setengah jam. Nggak mesti. Kurang lebih kayak gitu kalau pengenalan mengenai platformnya. Kalau teman-teman ada yang kurang jelas atau ingin tahu lebih lanjut, boleh diketikkan di tombol di bagian Q&A, kita akan address juga. Kurang lebih seperti itu. Oke. Thank you, Michael, untuk short virtual tour-nya tadi ya. Tadi ada setiap modul-modulnya dikasih lihat dan yang lain-lain. Nah, kita sudah masuk ke sesi berikutnya, yaitu Q&A sessions. Ini kalau kita lihat ada beberapa. Ini kalau saya buka di Q&A sessions, tadi untuk yang Rizka udah saya jawab ya. Udah saya type answers-nya. Nah, mungkin saya akan jawab untuk yang ini. Bagaimana dengan akreditasi CHEA? Apakah ada progres dari Oxford University untuk melakukan akreditasi melalui DIAC? Bagaimana dengan penyetaraan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar ijazah NXU diakui dan bisa digunakan sebagai syarat melamar atau promosi kerja di institusi pemerintahan? Apakah tim dari NXU juga berusaha melobi pemerintah Republik Indonesia? Oke, this is a very good questions. Nah, jadi tadi kalau bisa kembali ke slideshow yang Oxford University yang saya kasih lihat, ada akreditasi kita di license oleh HELC, kemudian kita dapat kita diakui oleh CMI, ada juga QM, kita members dari ACRAO, ACSB, walaupun belum accredited by ACSB yet. Nah, walaupun kita sudah punya international licenses, kita juga punya international accreditations, tapi kita masih on track untuk dapatin yang namanya national accreditations dari pemerintah Amerika. Nah, terutama tadi yang disinggung oleh, ini nggak ditulis namanya siapa, jadi saya anggap anonymous ya. Nah, tadi disebut DIAC, jadi Distance Education yang DIAC ini. Nah, tapi kita udah di-accredited oleh ASIC yang base itu di UK.
gitu. Nah, kita lagi in the process untuk dapatin akreditasi dari DIAK, dan nanti di tahun 2021 kita akan dapatin akreditasi dari DIAK, sehingga nantinya teman-teman yang udah dapat misalkan ambil associate degree di UI, ambil associate degree di beberapa university, bisa transfer kredit dan nanti tinggal ambil beberapa tahun lagi di Nextford University. Saat ini kita belum bisa terima credit transfer karena kita belum dapat akreditasi dari DIAK itu tadi. Gitu. Tapi nanti dari 2021 kita udah bisa terima. Gitu ya. Nah, tadi pertanyaan yang terakhir, apakah tim dari NXU berusaha melobi pemerintah Republik Indonesia? Nah, ini tentu ada planning sendiri ya dari CEO kita di Nextford University. Nah, kita saat ini sudah ada kerjasama dengan beberapa perusahaan, contoh ada Indosat. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan ke depannya pun kita juga mungkin kalau bisa kita kerjasama dengan pemerintah pun juga akan lebih baik gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya anonymous attendee ini. Terus ada juga tips untuk student sekaligus workers supaya keduanya bisa jalan dengan baik. Nah, ini mungkin Helena atau Michael bisa bantu jawab. Ada yang nanya, tips untuk student sekaligus workers supaya keduanya bisa jalan dengan baik. Oke, saya jawab singkat ya, karena keterbatasan waktu. Jadi gini, jadi untuk jam kerja kita nggak bisa diganggu-gugat ya, tapi itu tadi kita bisa manfaatkan waktu di sela-sela lunch contohnya, atau sela-sela menunggu meeting, atau apapun itu. Dan perlu saya akui ya, bahwa jam tidur saya berkurang sih, karena ambil Nextford ini. Jadi jam tidur saya, udah kantor saya, dulu perusahaan India, waktu saya intens-intensnya, itu kalau orang India kerja 12 jam lebih di kantor gitu ya, no matter position, makin tinggi position, makin 13 jam, 14 jam lagi jam kerjanya gitu. Nah, jadi the only way saya lakukan adalah cicil 1 jam di malam hari, tapi mostly saya seringnya adalah pakai weekend saya. Jadi saya korbankan weekend saya untuk kuliah. Itu yang mostly yang paling sering. Jadi sekitar 4-8 jam Sabtu sama Minggu. Kurang lebih kayak gitu. Okay. Sama curi-curi waktu tadi kecil-kecil ya. Dan jangan lupa tetap curi bahagia. Tadi ya. Ambil sense of happiness Harina ya. Iya. Nah, ini ada lagi yang nanya tentang sertifikat oleh Nextford, apakah bisa diakui dan diterima di perusahaan? Jawabannya iya, tapi tergantung lagi dengan discretion kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Karena kan kalau kita sudah diakui secara internasional, jadi I don't see any reasons why each individual, especially like in the organization in Indonesia, they don't recognize our accreditation. Nah, terus ada pertanyaan dari Gara, bisa gak sih dengan ijazah NXU ini nanti lanjut kuliah di S2 di luar negeri? Jawabannya bisa, tapi once again, kembali lagi discretion kebijakan dari setiap university yang ada di luar negeri gitu. Tapi apakah akreditasi international recognized? Jawabannya iya gitu. Kapan ada major public relations atau IT? Kita nanti mungkin beberapa tahun ke depan akan launching new programs, jadi nggak cuma bisnis, cuman at the moment yang bisa saya kasih tahu ke teman-teman di sini ialah bahwa kita masih fokus MBA, PBA, AAS, sama sertifikat semua yang berhubungan sama bisnis. Nah, ini ada pertanyaan, gimana cara booking session dengan profesor? Mungkin Helena bisa jawab, gimana cara booking session dengan profesor? Oke, jadi untuk booking live session sama profesor itu bisa dengan kalian kirim message di dashboard sekolah, hubungin dulu misalkan profesornya gitu, boleh nggak aku mau ngebahas ini nih sama profesor gitu. Gimana kalau misalkan kita live session nanti dikasih linknya gitu, dikasih link buat book live session itu, atau enggak memang udah ada yang sediain live session sendiri. Jadi misalkan tiap hari Kamis ada kelas gitu, itu kalian bisa masuk gitu, karena memang kayak kelas biasa aja sih gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, apakah di akhir masa studi ada penyusunan tugas akhir atau thesis? Nah, jawaban dari Helena sama Michael, apakah ada thesis at the end of your courses? Ini siapa dulu? Saya dulu kali Boleh, ya? siapapun yang mewakili. Oke. Kalau proyek akhir, jadi bentuknya bukan tesis tapi proyek akhir. Kalau setahu saya belum sampai di akhir, belum selesai. Tapi setahu saya kita udah dibuat tesis ini udah dipecah-pecah. Jadi per courses kita ada tugas akhirnya setiap courses gitu sih. Jadi untuk Final yang tugas ya. banget nggak ada, yang langsung final besar nggak ada, udah dipecah-pecah kecil-kecil. Dan ini kebagusannya lagi, pecahan kecil-kecilnya itu kadang bisa saya integrasikan sama kebutuhan perusahaan. Ini sangat membantu. Jadi tadi ada yang nanya juga bagaimana cara bagi waktunya. Jadi ada tugas-tugas di Nextford ini yang tugasnya itu berkaitan sama kantor. Jadi kadang tugas kantor saya jadikan tugas kuliah. Itu sangat membantu sih. Itu sangat membantu. Very practice ya.
Oke, Kayak gitu sih. Helena mungkin ada tanggapan yang lain? Oke, kalau untuk BBA kan memang kalau, pas aku tanya teman-teman aku yang kuliah di Amerika, di US juga nggak ada skripsi ya, kalau misalkan, S1 gitu BBA, jadi kita nggak ada. Memang kita tugas paper-nya pasti lebih banyak daripada yang kampus-kampus di Indonesia mungkin, soalnya semua tugasnya memang paper dan itu tiap minggu gitu, itu bener-bener paper banget sih. Jadi mungkin cukup kali ya, karena kan juga di-feedback terus gitu, jadi dibetulin terus. Oke. Nah, udah semua berarti ya questions yang udah saya jawab. Nah, ini untuk sesi terakhir ada wrap up sessions, jadi ini untuk lebih banyak fokus ke scholarship yang diberikan oleh Indosat ke teman-teman semua di sini. Jadi di sini saya akan sharingkan PPT, ini nggak akan lama. Share screen. Muncul nggak di layar? Muncul. Muncul ya. Oke. Ini saya lengkapin aja yang Nextford University ini. Nah, untuk programnya tadi yang sudah disampaikan dalam interview format dengan Helena sama Michael. Nah, untuk yang lebih detail tentang program MBA, BBA, itu semua nanti ada di katalognya kita, ada juga lengkap di websitenya kita, teman-teman bisa akses. Untuk diplomanya seperti ini, ijazah MBA. Jadi di sini adalah logo Nextford University, kemudian di sini mengautoris siapa nama pelajarnya, ini Master of Business Administration, spesialisasinya kalau misalkan ambil doing business across the world akan ditulis di sini, tanggal issued-nya, kemudian ini CEO-nya kita, sama ini adalah Chief Academy Officer-nya kita. Selain diploma ini, nanti teman-teman juga akan dapat grade transcript ya, jadi dapat diploma, dapat juga grade transcript. Gitu. Nah, ini untuk contoh ijazah untuk BBA program, jadi sama, ada juga logo Nextford, kemudian nama pelajarnya, spesialisasi yang diambil, dan yang lain-lain. Oke. Nah, selain MBA, BBA, kita juga ada certificate sama courses. Menarik banget topik-topiknya, teman-teman. Kalau courses itu cuma sekitar 1-2 bulan. Kalau certificate itu rata-rata 6 bulan. Nah, itu nanti bisa teman-teman pilih topik yang paling sesuai dengan kebutuhan saat ini di perusahaan ataupun lagi memprepare skills-nya untuk melamar kerja, gitu ya. Nah, admission requirements. Kalau untuk program MBA atau BBA, yang pasti nanti ada application fee itu sebesar $20. Kemudian kalau misalkan teman-teman ambil program BBA, nanti upload ijazah, kemudian juga transkripnya SMA. Kemudian nanti ada proof of English proficiency, kita bisa terima TOEFL, bisa terima IELTS. Kalau misalkan nggak ada TOEFL atau IELTS, kita bisa menggunakan SET, Standard English Test, itu free of charge, nggak kena biaya, durasi 50 menit. Nanti bisa kita kirimkan linknya ke teman-teman, atau teman-teman pun bisa akses di internet dari websitenya kita, bisa dikerjakan, nanti hasilnya di-upload di application platform, gitu ya. Untuk MBA juga sama, nanti teman-teman harus upload yang ijazah S1-nya. Gitu. Nah, karena tadi kita bagian dari AACRAO, kita bisa mengevaluasi dokumen-dokumen ijazah dari berbagai negara, gitu. Nah, 3 steps to enrollment, jadi decision untuk admission itu sangat cepat, hanya 4 hari aja. Nah, nanti teman-teman bisa pilih juga. Jadi artinya kalau misalkan teman-teman enroll di bulan Desember, bukan berarti mulai di Desember. Teman-teman bisa pilih intake itu apakah di Januari, Februari, atau Maret, gitu. Nah, ini adalah I Am Free Orido Scholarship. Jadi saat ini kita ada kerjasama dengan Indosat. Kita menawarkan program beasiswa atau potongan sebesar 20%. Tergantung yang mana 20% ini tuh didapatin for the rest of your programs. So for example, kalau misalkan bisa selesaikan MBA program kurang dari 10 bulan, let's say 8 bulan, berarti $180 dikalikan 8 bulan, bukan dikalikan rata-rata 10 sampai 15 bulan. Gitu ya. Jadi the fast you learn, the less you pay. Semakin cepat kalian selesaikan program kuliah di Nextford, berarti semakin murah juga biaya yang kalian keluarkan. Ini berlaku untuk MBA, berlaku juga untuk BBA. Nah, 20% ini berarti didapatin dikalikan tiap bulannya. Kalau misalkan pembayarannya tiap bulan, berarti 180 dikali 20%, 144. Jadi tiap bulan sampai 8 bulan itu bayar itu 144, gitu. Selain potongan 20%, teman-teman akan juga dapatkan Indosat
monthly data, paket data dari Indosat sebesar 20 GB. Jadi itu nggak mesti dipakai buat akses pelajaran di Nextford. Kalau teman-teman mau pakai 20 GB itu untuk buka YouTube, buka yang lain, itu juga bisa. Yang pasti tiap bulan dapat 20 GB gitu dari Indosat. Nah, memang tujuan awalnya virtual meetup ini itu lebih ke perkenalan ke teman-teman semua di sini, kemudian juga mendengarkan pengalaman unik dari Herlina maupun Michael, kemudian juga ngeliat tadi virtual tour tentang platformnya kita. Jadi kita nggak detail membahas tentang setiap courses yang ada, ataupun mungkin ada yang nanya tentang program artificial intelligence itu belajar apa aja sih, robotics belajar apa aja, habis itu e-commerce, 360 degree marketing itu seperti apa. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan yang lebih detail tentang courses, teman-teman nanti bisa emailkan. Pertama bisa lihat di www.nextford.org, di websitenya kita, ini lengkap banget, udah very comprehensive. Atau teman-teman bisa email ke email saya, winston@nextford.org, nanti saya akan bantu untuk jelasin ke teman-teman, dan kalian juga bisa add nomor WhatsApp saya di sini. Yang ini ya. Oke, ini kita pas banget ya, udah 6.30 pas, sesuai dengan dengan setup-nya kita di awal. Oke, mungkin terakhir dari Michael sama dari Herlina, mungkin ada pesan ke teman-teman di sini. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman di sini? Oke, thank you buat teman-teman yang sudah datang. Harapan saya pesan-pesan terakhir, enjoy ya the process, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian sih. Jam tidur cuma 3 jam, 4 jam, 5 jam, nggak apa-apa, for a better future. Silakan Herlina. Oke, mungkin kalau dari aku, bagi BBA seekers kali ya. Jadi untuk kalian, yang memang udah tahu passion di bisnis, mau membangun bisnis ataupun memang mau kerja di bidang bisnis, sebenarnya untuk masuk ke Nextford tuh worth it banget, dan I think I can guarantee that, like you can enjoy it, like through all the process, like terus juga dari cultural juga banyak bisa belajar, gitu sih kalau dari aku. Good luck buat semuanya. Oke, thank you. Thank you Herlina, thank you Michael untuk karena nggak mudah juga ya, karena mau meluangkan waktu buat kita semua di sore hari ini. Oke, thank you semua yang udah join. Oh, di sini di chat ada Pak Andi ya Pak, ada Pak Noviansyah juga. Iya. Nah, tadi di sini saya akan tuliskan nomor WhatsApp-nya saya. Kalian bisa kontak kalau misalkan kalian ada pertanyaan. Nah, itu dia ya. Oke, kalau gitu saya langsung akan close sesi kita hari ini. So, sampai ketemu lagi teman-teman di sesi berikutnya ya. Kita nanti mungkin 2 kali sebulan atau 3 kali sebulan kita akan mengadakan hal yang sama dengan nanti pembicara yang juga semenarik Michael dan juga Herlina hari ini. Sampai ketemu semua. Stay safe. Bye-bye. Oke, thank you. Oke, bye-bye.